Halo semua. Beberapa waktu lalu ada berita nasional yang cukup heboh. Pak Yaya Setia Atmaja, Presiden Direktur Bank BCA, menghibahkan saham BCA senilai 74 miliar untuk dua orang anaknya. Nah, pertanyaannya, apakah hibah saham ini kena pajak atau tidak? Nah, untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita baca chat GPT, hibah itu adalah pemberian harta atau hak kepada pihak lain tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan atau pengembalian kepada pemberi hibah. Ibaratnya kalau kasih barang, kasih hadiah ya tidak usah mengharapkan ada imbalan lah seperti itu. Nah, hibah ini bisa dikasih dalam bentuk harta bergerak, uang tunai, kendaraan, surat berharga juga termasuk harta bergerak ya. Harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak itu seperti apa namanya? Harta tidak bergerak itu seperti properti seperti itu. Nah, kemudian ada juga harta lainnya. Nah, kalau harta lainnya ini mungkin seperti hak cipta dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kena pajak atau tidak sih? Gitu ya. Nah, eh, pertama-tama kita harus lihat definisi secara aturan dulu. Karena kalau kita mau tahu kena pajak apa tidak, kita harus tahu aturannya gitu ya. Nah, bedanya hibah sama hadiah apa? Kan sama-sama pemberian gitu kan. Nah, kalau kita baca KUH Perdata pasal 1682, eh, tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minut atau naskah aslinya harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan maka penghibahan itu tidak sah. Jadi hibah itu baru sah kalau ada akta notaris. Kalau kasih hadiah misalnya, pacaran kasih hadiah, kan gak ada akta notaris, kasih-kasih aja, gitu kan. Orang tua kasih angpau ke anaknya, itu juga bukan hibah Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ada akta notarisnya. Jadi pemberian hadiah itu, uh, pemberian hadiah, hibah itu hibah ya. Hibah itu harus ada akta notarisnya. Nah, kemudian kalau perpajakannya bagaimana? Perpajakannya ada dari dua sisi, dari sisi pemberi dan dari sisi penerima. Um, Kalau kita bicara hadiah ya atau hibah, sebetulnya adalah ketika kita memberikan uang kepada orang lain, bagi orang lain itu kan tambahan penghasilan. Jadi sebetulnya merupakan objek pajak. Jadi penerima itu punya kewajiban pajak. Paling gampang misalnya Bapak Ibu kalau nonton acara televisi atau nonton acara radio, dengar acara radio gitu ya. Kan kadang-kadang ada bilang, ya dapat hadiah sekian dipotong pajak gitu. Nah, artinya hadiah yang diberikan kepada peserta dalam acara-acara tersebut ada pajak hadiahnya seperti itu. Nah, um, kalau hibah ya terus terang juga sama Bapak Ibu. Jadi memberikan hadiah dan memberikan hibah bagi penerimanya itu merupakan objek pajak kalau khususnya hibah ya itu dengan tarif pajak progresif. Kalau tarif pajak progresif itu artinya misalnya gini, saya punya penghasilan dari kantor gaji, mungkin saya jualan saya dapat komisi, kemudian saya dapat tunjangan gitu ya, dapat bonus. Nah itu pendapatan saya semuanya dijumlahkan, ditambah dengan hadiah hibah yang saya dapatkan, hibah sorry ya, yang saya dapatkan itu dijumlahkan, dihitung. Kalau misalnya totalnya di atas 500 juta, itu kena 30%. Totalnya di atas 5M, sekarang yang baru kena 35%. Nah, jadi yang tidak kena hadiah itu apabila hadiah yang saya terima, hibah yang saya terima, ditambah dengan gaji dan lain-lain, totalnya di bawah 60 juta satu tahun. Ya, jadi kalau di atas 60 juta sudah ada tarif pajaknya. 5%, kalau nggak salah 5, 10, 15, terus sampai dengan 35. Nah, kalau untuk kasusnya Pak Jaya, bosnya Bank BCA, memberikan saham masing-masing 37M kepada anaknya gitu, dua anak dapat. Berarti kan kalau di atas 5M kena pajak 35% dong, seperti itu kan. Nah, um, ini sorry, bukan pajak dividen ya, tapi pajak atas hibahnya gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, bukankah kita punya pemahaman kalau antara orang tua atau anak itu hibahnya tidak kena pajak? Memang betul.
Jadi kalau kita baca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hibah itu bukan objek pajak dengan syarat, gitu ya. Jadi tidak semua hibah itu bukan objek pajak. Hibah itu ada yang kena pajak, ada yang nggak kena pajak. Nah, jadi kalau kita baca lebih detail uh, di bagian sini ya, yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam keturunan garis lurus 1 derajat. Maksudnya apa? Uh, Kalau keturunan lurus 1 derajat, itu artinya dari anak hibahkan ke orang tua. Itu satu derajat, garis lurus. Dari orang tua hibahkan ke anak. Jadi dari bawah ke atas, atas ke bawah. 1 derajat, garis lurus. Kalau dari kakek hibah ke cucu, sudah 2 derajat. Kalau dari paman memberikan ke keponakan, yang bukan anaknya, itu juga sudah tidak garis lurus. Ya. Jadi bebas hibah yang bukan objek pajak itu harus dari anak ke orang tua ke anak. Kalau kakek mau hibah ke cucu gimana? Ya 2 tahapan, hibah ke bapaknya dulu, baru dari bapaknya hibah ke anaknya. Kalau tidak seperti itu, maka objek pajak. Ya Pak, kan kalau jumlahnya kecil, masa sih? Ya kalau jumlahnya kecil, saya nggak tahu ya. Mungkin praktek praktek di masyarakat juga mungkin tidak. Tapi bagaimana kalau yang mau dihibahkan tuh kayak bosnya Bank BCA, 74 miliar atau satu orang 37 miliar seperti itu. Nah itu poin pertama. Jadi hibah itu bukan objek pajak apabila 1 derajat keturunan garis lurus. Kemudian ada kalimat lagi. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau kita baca ini, misalnya nih ya, seandainya bosnya Bank BCA, Pak Yaya, anaknya ini bekerja juga di Bank BCA. Nah, berarti mereka dikatakan punya hubungan usaha bersama. Bapaknya presidir, anaknya karyawan di perusahaannya. Nah, kalau misalnya ada hubungan seperti itu maka dianggap objek pajak. Nah, kemudian hubungan usaha pekerjaan ya. Jadi hubungan usaha itu maksudnya tadi pekerjaannya. Hubungan usaha itu misalnya bapaknya pemegang saham 20%, anaknya pemegang saham 1%, sama-sama di perusahaan yang sama. Berarti otomatis juga tidak bisa. Nah, kepemilikan atau penguasaan. Jadi intinya ketika dari orang tua menghibahkan ke anaknya, tidak hanya sekedar akta hibah, tapi juga perlu ada semacam pernyataan atau bahwa di antara orang tua dan anak tersebut tidak bekerja dalam satu perusahaan yang sama, tidak memiliki saham dalam satu perusahaan yang sama, dan juga tidak bisa menguasai, ya. Jadi dalam suatu kepenguasaan yang sama. Kalau misalkan ada, maka untuk hibah tersebut menjadi objek pajak. Nah, jadi kalau misalnya kalau saya nggak tahu ya seperti apa. Kalau memang mau kasih, kayaknya cuma bisa sekali deh. Kenapa? Karena kalau dia kasih yang kedua kali, berarti kan anaknya sudah punya saham pada pemberian yang pertama. Sehingga kalau dikasih yang kedua, berarti mereka sudah punya kepemilikan pada saham perusahaan yang sama. Sehingga bisa saja oleh petugas pajak dikatakan, wah sorry ini tidak memenuhi ketentuan hibah bukan objek pajak. Sehingga menjadi objek pajak penghasilan. Seperti itu. Nah, yang tidak ada embel-embel apa-apa ya. Jadi tidak ada keterangan mengenai harus hubungan lurus 1 derajat, harus tidak ada kepemilikan atau apa. Itu waris. Jadi kalau mewariskan, tidak ada ketentuan-ketentuan seperti halnya hibah. Nah, bedanya hibah sama waris adalah hibah itu dikasih waktu orang tuanya atau pemberinya masih hidup. Kalau dikasihnya waktu sudah meninggal, baru dikatakan waris gitu. Nah, cuma waris itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Orang yang sudah meninggal itu sudah tidak memiliki kuasa lagi atas hartanya, meskipun mungkin dia meninggalkan surat warisan atau apa. Kenapa? Karena apabila warisan yang dia tinggalkan itu tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan
perundangan atau peraturan agama yang mungkin dia pakai sebagai acuan, maka si ahli waris yang merasa haknya dirugikan punya hak untuk menggugat. Nah, jadi misalnya sudah tulis, oke, baginya yang durhaka nggak dapat sama sekali. Oh, anak yang bantu orang tuanya apa dikasih banyak gitu. Nah, yang durhaka itu tetap punya kuasa, mungkin bukan kuasa, tetap punya hak untuk menggugat hak yang menjadi legitimate portionnya, kalau bahasanya seperti itu. Ya, apalagi ternyata setelah ditelusurin di dalam undang-undang yang ada, seharusnya walaupun durhaka dia tetap punya hak. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, belum lagi aturan agama ya, atau aturan adat gitu. Ada aturan adat yang cenderung lebih memihak ke laki-laki, jadi yang perempuan nggak dapat jatah. Uh, ada juga peraturan mungkin agama gitu ya, yang dapat tidak hanya keluarga inti, bahkan keluarga-keluarga sampingannya, orang tuanya juga dapat. Jadi kalau misalnya hukum itu yang dipakai, maka bisa terjadi loh ya, bahwa walaupun mungkin yang mewariskan sudah punya wasiat ABCD, tapi ternyata yang merasa dia bukan merasa sih, secara peraturan dia berhak mendapat, tidak mendapat sama sekali, dia bisa mengajukan gugatan seperti itu. Uh, itu kan dari sisi penerimanya. Kalau yang ngasih gimana Pak? Apakah yang memberikan itu bisa mengurangi pajak penghasilan yang dia bayar gitu? Sorry to say tidak bisa. Ya. Jadi kalau saya baca undang-undang perpajakan dari beberapa seri ya, yang dulu sama yang sekarang yang sudah diharmonisasi, hibah yang bisa mengurangi pajak itu hanya atau bahasanya tax deductible ya, hanya ke yayasan tertentu yang sudah ditunjuk dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya yayasannya juga bukan semua yayasan. Yayasannya sudah keagamaan, dan kalau misalnya untuk agama ini, yayasannya ini, agama ini, yayasannya ini. Nah, kalau kita sumbangnya keluar yayasan tersebut, maka atas sumbangan yang kita berikan itu tidak tax deductible, artinya tidak mengurangi kewajiban pajak yang harus kita bayar. Nah, dari situ yang bisa kita pelajari, mau menghibahkan ataupun mewariskan itu sama-sama butuh planning. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.